Negeri 1 tahunan ya. SMP-nya cukup rindang sekali. Kita hari ini bisa berkunjung dan ketemu Pak Ali MJ, salah satu guru di SMP Negeri 1 tahunan. Beliau ini juga adalah penyair atau sastrawan. Nah, nanti kita ngobrol seputar kepenulisannya dan juga nanti juga tentang beberapa hal tentang sekolah. Pagi Pak Ali. Alhamdulillah selamat pagi juga. Sehat? Sehat. Oke. Mudah-mudahan teman juga sehat semua. Sehat semua. Oke. Saya ingin tahu Pak Ali, dengan sebagai salah satu penggiat sastra di Jepara, bisa diceritakan awal mula kepenulisannya Pak? Oh ya, sebenarnya sudah lama dan intinya kami ingin teman-teman sastra itu bergerak. Sekarang sudah ada penggiat sastra itu ada. Ringkasnya, yang belum gemar membaca menjadi gemar membaca. Yang gemar membaca karena kurang pede menulis, tulislah. Sehingga ada gairah menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, membaca. Kami pikir memang itu langkah untuk meningkatkan kualitas diri. Ya. Itu dari situ, Bang. Sejak kapan mulai menulis jenengan? Oh, tahun berapa? Lepas SMA. Lepas SMA itu saya sudah belajar tulis dan tulisan saya laku di koran-koran itu. Contohnya koran apa saja? Oh ya, Suara Pembaruan dari dulu, SKM itu Jakarta, terus Bandung juga itu Pikiran Rakyat dan seterusnya Mas. Untuk wilayah Jawa Tengah insya Allah sudah merata. Oke, terus Bali Pos jenengan menulis itu karena honor atau faktor yang lain? Oh iya, begini. Semula sekali itu saya penyair radio Mas. Radio apa itu? RRI Semarang itu. RRI Semarang ketika jadi mahasiswa dulu? Sebelum malah. Oke. Sebelum. Terus gimana terus? Sebelum terus sesudah saya teruskan Victor Rusdianto almarhum. Victor Rusdianto, oke lanjut. Rusdianto. Ya. Itu penyair radio. Setelah itu saya ada keberanian menulis di media. Pertama awal jenengan menulis di media. Di media Sahabat Pena. Sahabat Pena. Yang diterbitkan oleh kantor pos. Kantor pos. Oh gitu. Ya, ternyata saya tidak menduga bahwa itu selain saya banyak menerima surat semacam surat lamaran atau apa. Surat penggemar Mas. Banyak. Waktu itu kan pakai perangko dan seterusnya ya Mas itu. Saya semakin semangat dan ditambah lagi dapat honor. Wah, jadi kecanduan saya Mas. Ingat honor pertama kali, ingat enggak? Kurang lebihnya itu ya 5.000-an lah satu puisi. 5.000-an satu puisi. Terus setelah berjalan puluhan tahun sampai saat ini, apakah masih menulis di media cetak atau online atau hanya sekedar disimpan? Oh begini. Oke. Setelah adanya online, pakai email dan seterusnya, saya itu terus terang masih menulis. Tapi tulisan saya kalah Mas. Artinya kalah begini. Loh kok tidak ada yang dimuat. Terus saya istirahat sebentar. Saya tulis ya tetap menjadi catatan. Tetap nulis. Tetap. Setiap hari kira-kira 1 bulan itu jenengan nulis puisi itu berapa biji atau berapa buah atau gimana Mas? Dulu saya itu sudah ngomong sama teman-teman. 1 hari 1 puisi. Itu terasa sulit Mas. Entah apa ya kendalanya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ternyata 1 hari 1 puisi itu tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Dan alhamdulillah kemarin itu ada teman yang datang memberikan motivasi nyala-nyali. Ya. Baru kali ini apa dulu motivasinya itu? Saya kan mati suri, tapi tetap nulis 1-2 begitu untuk puisi. Kadang-kadang ditaruh di media sosial. Bener, kadang gitu. Terus ada teman saya namanya Lutfi itu
tersihir oleh puisi saya. Oh, tersihir puisi. Terus saya dicari, Heeh. terus bilang begini, saya itu sudah kenal Pak Ali ketika saya masih ini gitu. Wah, saya semakin yakin. Dulu Pak Ali kan pas Berarti dia Bunoto Safari sama mengikuti perkembangan jenengan, tulisan jenengan. Berarti. iya, Oh, bisa terus jadi ya. begitu. Nah. Karena berkenalannya sudah lama. Dia tahu tapi belum tahu orangnya gitu loh. Setelah itu saya menjadi ya sudahlah, saya ikuti di medsos dan saya Mas, memang perubahan tidak bisa ditolak dan perubahan itu per detik. Per detik. Ya. Nah, dalam perubahan per detik itu maka saya berpikir tulisan tidak begitu panjang-panjang karena orang sudah begitu banyak kesibukannya, sehingga per detik itu tadi puisi bisa dibaca beberapa detik tapi mendapatkan isinya atau isinya. maksudnya. Itu yang saya inginkan. Oh, ternyata pas gitu. Pas itu, okay. Terus dari tadi puisi-puisi tadi jenengan sampai saat ini sudah membuat atau antologi buku puisi berapa, Mas? Oh, kalau dulu sudah saya lupakan. Untuk solo memang baru 3 mungkin, Mas, yang dulu. Tapi untuk yang bersama, antologi bersama itu sudah nggak hitungan lah ya. Setiap teman mengikuti dan ada lagi yang ini, Mas, kadang tuh saya pernah itu pengalaman disuruh mengirimkan cerpen-cerpen saya Jogja itu, tapi tidak ada kabar. Oh gitu. Pernah itu. Cerpen-cerpen yang sudah dimuat itu atau boleh atau yang belum boleh itu. Terus sampai sekarang jenengan antara puisi sama tadi cerpen itu produktivitasnya lebih banyak mana? Oh, jujur saja saya cenderung puisi, Mas. Puisi. Karena tadi prinsip saya, perubahan itu per detik sehingga orang itu tidak punya waktu lama untuk menikmati sebuah tulisan atau karya yang berbau sastra lagi. Sastra kan berat, Mas, kalau gitu. Nah, itu segmennya sangat kecil dan saya pilih itu karena tadi yang tidak gemar membaca menjadi gemar membaca, yang gemar membaca berarti memberanikan diri menulis, yang menulis jarang-jarang menjadi menulis terus. Ya itu mungkin dan ini kami masih punya simpanan 5 buah buku, Mas. 5 buah buku yang belum diterbitkan. Gitu. Yang sudah rencana saya susun dan ada yang sudah rapi. Itu Mas, alhamdulillah deras begitu. Berarti tidak ya, hasil karya jenengan sendiri ya. Yang saya sendiri itu masih banyak, Mas. Terus sampai sekarang dengan hitung enggak jumlah puisi yang sudah ditulis, yang dipublikasikan maupun belum? Sudah ada berapa ratus itu? Itu tidak usah dihitung lah, Mas, menjadikan sudah itu ada teman saya yang saya percaya sekali untuk mendokumentasikan. Nah, kemarin tuh kira-kira ini Pak, puisi jenengan masih sisanya paling murah 200-an gitu. Masih 200. Nah, ini kemarin juga ada ponakan yang ahli itu animasi ya. Itu dibikin baru 5 itu ya. Terus sekarang kita beralih ke penulisan di Jepara. Ya, betul. Jenengan mulai membuat atau mengumpulkan rekan-rekan di dalam wadah. Ya. Namanya apa? KSSJ itu, Kelompok Studi Sastra Jepara. Ya. Kelompok Studi Sastra Jepara. Kelompok Studi Sastra Jepara. Isinya studi terus gitu, Pak. Itu jenengan ingat berdirinya kapan? Sangat ingat. 20 kebangkitan nasional itu loh. 20 Mei berarti. Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ya. 90 tahunnya. Itu ketika awal itu siapa saja yang ikut di dalam kegiatan itu? Ini. Satu, saya itu pertama sekali berteman dengan sahabat saya yang namanya sekarang itu juga nggak mau muncul-muncul, Andi SW. Dia sebagai penyiar radio, saya juga waktu itu juga jadi penyiar radio. Orang Jepara berarti? Dia orang Klaten tuh mana ya. Terus di Jepara. Itu terus ketemu Pak Sunardi mesti waktu itu sebelum ada itu sudah Pak Sunardi itu. Terus almarhum
Jangan ngeros ya, Mifra Bama dulu. Yo, oke. Itu masuk. Oke. almarhum itu. Ya, oke. Itu. Dulu pernah ketemu saya di Bahari. Ah iya, pernah dia kan jadi redaktur redaktur Bahari. sastra di Bahari. Bener. Oke, lanjut, terus Terus lagi. itu Mbak Metawati, mudah-mudahan sehat ini anu sakit. Metawati. Itu Mbak Metawati, terus Mustaqim Umar. Ya. Itu. Pak Takim Umar, monggo. Ah, nanti- ya Pak. Mustaqim Umar itu. dia Iya. lagi dirajinkan lagi untuk sastra Dispara. Oh iya, karena dia kan anu, Mas, apa? Miliarder dia. Jadi mau melangkah itu soal mudah. pendanaan nanti mudah. Wah. Misalnya buat event-event sastra nanti sangat. mudah sekali. Terus sekarang menurut jenengan masih ndak KSSJ itu masih ndak? Oh ya tetap masih Mas. Ya pokoknya masih nama masih meskipun kegiatannya tidak serutin dulu. Waktu gitu. baru kan memang sergap-sergapnya Mas. Dulu ada Mas Benos yang Pamungkas tuh datang. ya. Mas Adri juga ada datang. Ini kalau yang kudus Mas M. Purnomo ada itu. yang namanya Pak Nardi dulu kan di Kudus. Iya. Terus pindah ke Jepara. Dulu saya kenal dia ketemunya di Kudus terus. Oh ya. Di kelompok seni yang di radio itu. Iya Ada benar. Mas Muria, Yudi, Mas Yudi MS. gitu. Terus. Oke, terus sekarang apa sih jenengan itu kan jadi sastrawan, apa sih enaknya atau nyamannya jadi sastrawan? Wah, itu memang begini Mas ya. Nah, Sisi lain orang lha ngono lapo ta? tahu jone ngono. Kok nulis puisi ngono lapo? Mbok enak macul-macul nandur jagung ta nandur anu. Iya, semua kan ada tempatnya, semua ada ahlinya, semua ada begitu sih Mas. Nah, ternyata alhamdulillah tuh saya dikaruniai Gusti Allah itu gemar menulis, yaitu saya tekuni. Dan nikmatnya adalah tidak bisa dirasakan oleh orang lain nikmatnya. Karena apa? Ternyata tadi Mas, tidak hanya banyak yang seneng, tapi cemooh dan surat itu ya ada. Pasti ada. Negatif dan positifnya. Gitu. Tapi kebanggaan alhamdulillah itu ada. Terus saya lihat perkembangan sastra di Jepara itu ya rada ada kemarin ada yang namanya AMG. Oh ya, Akademi Menulis Jepara itu Kartika. Ya, Catur Kartika itu bagus, aduh karya Mas Adi. Pesan jenengan terhadap AMG apa Pak? Ya diteruskan itu, diteruskan. Semakin banyak komunitas bagi kami itu semakin bagus karena apa? Persaingan semakin ketat dan persaingan sehat. Ada Jepara Membaca atau apa itu. Jadi jangan dianggap persaingannya itu terus melemahkan, tapi justru persaingannya menjadi mengasah terus gitu. Terus harapan jenengan terhadap pemerintah. Ini kan sekarang kan pemerintah baru menggaungkan literasi. Ya, sastra itu kan salah satu wujud bentuk literasi. Pemerintah maksudnya harus mendukung. Kira-kira jenengan apa ada yang disampaikan kepada pemerintah khusus Jepara tentang sastra alhamdulillah sekali. Saya tidak mengambil apa ya. Saya ambil baiknya saja lah maksudnya begitu. Saya punya kura-kura terbang tuh Mas. Dulu tahun 2012 sudah terbitkan itu alhamdulillah itu waktu Pak Mustaqim Umar jadi kasih apa? Karena beliau itu kan punya rasa puitis, punya rasa sastrawi sehingga saya didorong diterbitkan. Nah, sampai sekarang dongkrok. Gitu. Ya sudah pernah terbit tapi kalangan sendiri sedang diterbitkan sedikit terbatas. Nah ini saya tambahi lagi. Sudah Mas, sudah siap cetak kura-kura terbang ini. Nah, ini kan sesuai dengan kura-kura yang ada di Pantai Kartini, Mas. Ini jadi menjadi menjadi ciri khas. Dengan membuat kumpulan puisi kura-kura terbang judulnya. Terus ini rencana ke depan sudah saya anukan obsesi saya bahwa tiap bulan ada bukti fisik karya. Nah, untuk Januari ini insya Allah nanti Mas Eswal yang vokalis itu menyanyikan puisi-puisi dari teman-teman penulis Jepara. Puisi dilakukan. Nah, seperti itu, Langit Sonya itu. MH Ainun Najib puisinya jadikan lagu misalnya. Nah, Taufik Ismail oleh Bimbo. Nah, itu. Nah, kemarin kan
Langit Sonya dinyanyikan oleh Langit Sonya. Langit Sonya itu cantik loh Mas, Langit Sonya. Terus perkembangan sastra di sekolah khususnya. Nah, itu kan SMP, SMA. Kalau SD kan mungkin, kalau SMP, SMA kan mulai dikenalkan. Terus menurut jenengan di Jepara ini sudah ada langkah-langkah atau apa yang ingin disampaikan tentang agar sastra itu bisa masuk sekolah? Nah, ini anu Mas, sangat-sangat momen yang bagus. Ya. Menurut pembacaan saya bahwa di Indonesia bagian Jepara ini, karena saya sering jadi juri menulis puisi, menulis cerpen gitu ya, untuk level SMA, SMP. Itu anu ya Mas, sangat-sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Nah, saya 200 tahun lalu tuh sudah pernah ya cara matur apa lah, tapi kurang tanggapan mungkin. Menyampaikan Mbak iya ada penyair atau seniman yang masuk sekolah. Oh, gitu. Sehingga sekolah itu begitu Mas. Cuma mungkin ya maaf. Mungkin para penjabatnya itu mikir seniman wong ora tau adus. Gondrong-gondrong medeni bocah, bocahnya malah tambah teter. Malah ngoten. Tapi sebenarnya mungkin ngoten. Enggak begitu ya Mas ya. Ini hanya pribadi saya, sepihak lah, sepihak. Tapi begitu ya. Sepihak, ini hanyalah penilaian sepihak saya. Misalnya gini, memang jadi ada seniman dan penyair masuk sekolah. Gerakan pihak dari pendidikan melibatkan sastrawan ke sekolah, siap enggak Mas? Sangat siap. Sangat siap. Dulu pernah Mas. Tahunnya saya ingat tuh, saya ingat. 2013. Bekerja sama dengan yaitu Dignas memberikan pelatihan semacam apa itu namanya? Workshop lah, semacam workshop penulisan. Betul dari yang ngisi dari sastra. Dari kelompok sastra waktu itu tahun 2013. Itu pesertanya adalah guru-guru SD Mas. Ternyata tanggapannya juga bagus. Ternyata bisa ini membaca saya ya. Anak SD kalau disuruh lomba nulis puisi yang di Jepara ini saya lihat itu nggak kalah dengan yang SMP Mas, karyanya. Berarti ada semacam hasil nyata. Oke. Berarti bisa. Kalau mau dilatih, diajar, akan menjadi sastrawan yang pengganti kita. Alhamdulillah begitu harusnya. Jadi